Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Baiklah, kita lanjutkan tema 7, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Silahkan anak-anak ibu dibuka buku temanya yang pembelajaran 3 dan 4, subtema 4 ya nak. Nah, kita masuk ke pembelajaran 3. Disimak. Benny senang menyeberang pulau dengan perahu, namun ia punya keinginan naik kereta. Benny teringat cerita Udin tentang asiknya naik kereta. Bagaimana pengalaman Udin naik kereta? Nah, mari kita cari tahu melalui kegiatan berikut. Nah, yang mau melihat bukunya boleh juga ya sambil mendengarkan video ini. Perjalanan dengan kereta. Ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek dan nenek. Udin dan Mutiara sangat senang. Udin dan keluarganya pergi ke Cirebon dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun kereta dengan angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk ke stasiun kereta sambil menunjukkan tiket. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong. Kereta berjalan di atas rel kereta. Rel kereta terbuat dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan. Di dalam kereta juga ada toilet. Selama di kereta, Udin menikmati pemandangan yang indah. Kereta melintasi jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, mobil, bus, becak, dan dokar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur dapat menikmati perjalanannya dengan kereta. Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya bepergian. Ia juga berterima kasih kepada bapak masinis yang membawa ia dan keluarganya sampai di Cirebon. Baik, kita lanjutkan. Udin mengetahui jenis-jenis alat transportasi, salah satunya kereta api. Udin mengingat kembali alat transportasi yang sudah ia ketahui. Nah, sekarang bantulah Udin dengan mengisi tabel berikut. Nah, kita bahas sama-sama ya, Nak ya. Nah, di sini di dalam kolam ada alat-alat transportasi yang di darat, contohnya seperti mobil, kereta api, becak, dan ada lain lagi ya. Kemudian di air, contohnya perahu, kapal, dan speedboat. Alat-alat transportasi di udara, seperti pesawat terbang. Kita lanjutkan. Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Peron adalah pelataran tempat penumpang naik dan turun dari kereta. Di sekitar peron ada kursi-kursi untuk menunggu. Kursi peron berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursi 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapakah keliling kursi peron? Nah, ini kita menentukan kelilingnya ya, Nak ya. Nah, lihat gambar. Keliling kursi peron sama dengan 250 ditambah 50 ditambah 250
ditambah 50. Jadi hasilnya sama dengan 600 cm. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin atau naik perahu seperti Beni? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Ayo kita pelajari bersama-sama. Dilihat bukunya ya nak ya. Nah, bacalah dengan suara yang nyaring. Nah, ini kita simak, dibaca ya nak bukunya. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Nah, mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Baik, kita lanjutkan. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Nah, berikut peraturan kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Yang pertama, tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Yang kedua, gunakanlah pakaian renang. Ketiga, tidak membawa makanan ke dalam kolam. Yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. Kelima, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Keenam, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Yang ketujuh, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Kedelapan, tidak berlarian di tepi kolam. 9, tidak melompat ke dalam kolam. 10, tidak bermain-main di dalam kolam.
Nah, kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita hari ini ya, Nak ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.